Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebentar ya, ini kultum aja, ini kultum. Kuliah terserah tuh. Ya, ternyata takdir Allah kita berjumpa hari ini. Ya, siapa yang menjumpakan? Allah. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Yang menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, menurunkan hujan, mengatur suasana keadaan, menaikkan raja-raja, menurunkan raja-raja. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan mereka raja. Allah berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah berkuasa membahagiakan orang sakit tanpa mengangkat penyakitnya. Allah mampu menggelisahkan orang sehat tanpa memberi dia penyakit. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Kemampuan Allah, kekuasaan Allah ini mutlak. Ya. Allah berkuasa memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau mengecilkan untanya. Jangan dipikir nanti gila, Pak. Nanti pikir itu kinayah, itu kiasan dari para ulama. Begitu hebatnya Allah. Ya. Maka dapatkan Allah dapat segala-galanya, hilang Allah hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Saya mau tanya di Yaman, mau nggak Bapak jadi presiden? Tapi dilaknat oleh Allah. Mau nggak jadi presiden? Tapi masuk neraka? Atau jadi gubernur, wali kota, dapatkan jabatan dengan cara yang curang, dengan cara menipu umat, dengan cara sogok menyogok, yang menyogok dan disogok di dalam neraka. Di dunia ini nggak apa-apa mau jadi keset kaki orang pun nggak masalah, asalkan masuk surga. Dunia sementara saja, nggak ada urusannya kebahagiaan itu dengan kekayaan. Jangan Bapak pikir orang kaya bahagia, belum tentu. Jangan disangka orang miskin itu sengsara, belum tentu juga. Saya berusaha berkumpul ini, hari ini sampai besok berkumpul dengan puluhan ribu orang. 85% miskin itu yang berkumpul itu, tapi keliling dunia. Tapi ada Allah. Allah ada. Gak takut kemanapun. Gak ada pernah khawatir. Kenapa kita harus khawatir hidup di dunia? Karena kita adalah hamba-Nya Allah yang Maha Kaya. Seperti anak kecil tuh, kalau beli ke mall, santai. Tanya anak kecil ke mall, mau ngapain deh? Mau beli mainan. Terus ditanya, ada duit? Ada ayah. Mau beli apa? Mau beli bola, mau beli sepeda. Ada duit enggak? Enggak ada. Kalau kau berani mau beli, ada ayah. Mestinya kita seperti itu dengan Allah. Mau kemana? Mau pergi haji? Ada uang? Ada Allah. Mau pergi umrah? Nggak ada duit? Ada Allah. Mau pergi ke Amerika? Ada Allah. Ada uang? Ada Allah. Ada istri gimana? Ada Allah. Ini seperti ucapan-ucapan main-main, tapi ini betul. Ya. Yang memberi rezeki siapa? Bapak-bapak ini semua nggak penting di dunia, Pak. Demi Allah, Bapak mati sekarang ya, Pak. Anak istri itu bakal tetap hidup. Matahari akan tetap terbit seperti biasanya. Kita nggak penting di dunia ini, cuma kita sok penting. Seakan-akan kita ini hebat. Kalau nggak ada aku hancur dunia. Kalau nggak ada aku mati ada istriku. Kalau nggak kerja makan apa kalian? Ini perkataan Firaun semua.
Kita tidak memproklamasikan diri sebagai Tuhan, tapi merasa seakan-akan seperti Tuhan. Yang bisa memberi rezeki, yang bisa membahagiakan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Bahaya ini. Seperti cicak yang ada di loteng bangunan. Seperti itulah rupanya kita nih, Pak. Kata cicak ini kalau tak kau tahan di bangunan rubuh ni kata. Ini kalau tak tahan rubuh, ternyata dia jatuh. We are nothing. Kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Apa yang kita punya? Mata antum itu Allah yang punya. Telinga kita Allah yang punya. Tangan Allah yang punya. Kaki Allah yang punya. Berapa banyak orang punya kaki Allah cabut kemampuannya berjalan. Masih ada kaki tapi tidak bisa berjalan. Masih ada telinganya tidak bisa mendengar. Masih terbuka matanya tidak bisa melihat. Saya pernah salah paham nih, gara-gara ada orang bersandar di tiang. Saya senyum nih kasih. Bapak ini kan ada ekspresi kita suka semuanya. Ternyata dia buta, Pak. Matanya terbuka, nampak, tapi penglihatan Allah cabut. Karena mata tak bisa melihat tanpa izin Allah, telinga tak bisa mendengar tanpa izin Allah. Bayangkan orang merasa hebat, dia berpikir itu otak antum itu, Pak, otak kita, akal fikir kita, Allah yang membuat sekali-sekali berpikir. Siapa yang melihat berpikir, sehingga pikirku bisa berpikir. Maka syukur ini nikmat Allah, nikmat bisa berpikir, bisa bernafas tanpa berpikir. Ada orang nafas mikir dulu, Pak? Ada. Kalau kita berpikir bernafas, Pak, tentu kita akan berzikir dalam setiap hembuskan nafas kita. Coba mikir, antum nafas, atau tahan sebentar. Malas. Nafas lagi. Nggak ada, Pak. Kita nafas saja. Satu kedipan mata itu makin di tadi. Berapa harus dibayar? Mau nggak antum jadi orang paling kaya di Makassar? Tapi mata nggak bisa berkedip. Pernah nggak disyukuri nikmat kedipan mata ini? Pernah nggak kita bersyukur dengan nikmat kedipan mata? Ini satu nikmat kedipan mata tidak bisa dibayar dengan ibadah kita 60-70 tahun. Bahkan seorang ahli ibadah kata Nabi 500 tahun hidup di dunia tak pernah bermaksiat, sekalipun tak bermaksiat kepada Allah. 500 tahun beribadah, sujud kepada Allah, ibadah, taat kepada Allah. Di akhirat Allah perintah dia, masuklah ke dalam surga aku dengan kasih sayangku, dengan rahmatku. Dia jawab, ya Rabb, bukankah aku masuk surga dengan ibadahku? 500 tahun aku bermujahid. Maka dipanggil malaikat untuk menimbang pahala dia selama 500 tahun, kemudian diletakkan di sebelah timbangan, kemudian nikmat satu kedipan mata di sebelah timbangannya. Ternyata nikmat kedipan mata lebih berat daripada ibadah di 500 tahun tanpa maksiat. Pernah disyukur nikmat kedipan mata berkedip. Akhirnya itu nikmat istri, nikmat ibu, diberi sama Allah berjuta-juta nikmat. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan air laut sebagai kertasnya. Lalu mulailah menulis nikmat Allah one by one, satu persatu, kering air laut, habis semua di daulat masih ada nikmat Allah yang dituliskan. Kalau kita mengeluh, aduh susah hidup ini, kita tak pantas. Kesusahan kita itu karena dosa-dosa kita, dan kita ini pendosa, tak pantas kita mengeluh. Apa yang pantas mengeluh? Dosa apa? Itu dosa untuk tidak merasa berdosa itu. Salah apa? Itu salah, tidak merasa dosa. Maka saatnya sekarang kita kembali kepada Allah, taubatlah. Sebelum terlambat, ajal tak menunggu kita bertaubat. Kita langsung bertaubat menunggu ajal itu datang. Sudah sibuk hari kita dengan dunia, dengan istri, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan kantor, jabatan, pangkat, dikejar habis-habisnya. Luangkan waktu untuk agama. Coba pikir, Pak, kapan terakhir kali menangis untuk Allah? Kapan air mata antum jatuh karena takut kepada Allah terakhir? Kalau ditinggal cewek nangis, hilang tas, hilang motor nangis, tapi kehilangan 2 rakaat sebelum subuh nggak nangis. Gimana ceritanya, Pak? Sebentar Nabi katakan ada fajri khairan min ad-dunya wa ma fiha. Pernah nangis? Antum pernah nangis ya terlambat sholat subuh? Pernah nangis ya? Karena kita tidak takut dengan Allah, kita tidak yakin dengan akhirat. Dan tanpa sadar kita seperti itulah memproklamirkan kecintaan kita kepada dunia ini. Diancam dengan neraka nggak takut, dijanjikan surga nggak berminat. Maunya dunianya, pokoknya duit, duit aman Bang, ada di mana duit? Kalau pergi urusan dunia, bertahun-tahun ambil gelar. Saya pernah urus di Papua, Pak, keluar di Papua 4 bulan. Ketemu tentara di perbatasan.
abang TNI. Lalu kita ngobrol, abang udah berapa lama di sini bang? Dia bilang 18 bulan. Anak istri gimana? Aman, ada di barat. Pernah nggak ada orang mempermasalahkan ini? Seorang tentara meninggalkan anak istri 18 bulan, apa bertahun-tahun. Seorang pejabat pergi ke luar negeri ngambil S2, S3, kuliah lagi, meninggalkan anak istrinya. Seorang pelayar yang berbulan-bulan meninggalkan anak istri, pernah dibahas Pak? Adakah yang berani mengatakan mereka zalim? Tidak dibahas. Tapi kalau ada yang pergi 3 hari ninggalin anak istri itu agama Pak, satu kampung heboh Pak. Sampai kiai pun mengatakan sesat. Berani di mimbar mengatakan itu sesat. Coba berani nggak kiai-kiai yang tidak senang dengan orang-orang dakwah itu mengatakan tentara itu sesat? Tembak kepalanya. Ya enggak? Kacamata ini pakai kacamata dunia. Kalau untuk dunia nggak apa-apa deh. Kalau untuk agama jangan berlebih-lebihan. Maka saya hadirin sekalian, sudah 24 tahun ini mengabdikan diri, menghambakan diri dengan Allah agama. Dan memutuskan untuk bekerja dengan Allah saja. Kamu kerja dengan Allah. Kerja sama Allah. Yang ngasih gaji kita siapa? Allah. Bekerja dengan Allah. Luangkan waktu untuk agama. Ada waktu untuk mencari nafkah, silahkan. Masyayikh memberikan sebuah istiadatnya dari para ulama. Minimal 10% untuk agama, bisa nggak Pak 10%? Ada duit Bapak sejuta nih, 100.000 korbankan untuk dakwah. 900.000 kasih anakmu, istrimu, belilah mobil, motor kumpul itu. Kalau 1 miliar, 100 juta korbankan. Harus jangankan 10%, zakat 2,5% pun tidak dikeluarkan kepadanya. Gak mau Pak. Sementara Syekh Abu Bakar katakan, kalau ada orang yang berzakat di zaman Nabi, unta dengan talinya. Di zamanku dia kasih unta tak pakai tali, aku perangan dia orang bagian. Diperangi. Pencuri. Orang yang berzakat itu koruptor, Pak, maling. Nah coba pikir Pak, rumah yang Bapak tempat itu sudah ada zakatnya belum? Mobil apa pakai itu ada zakat belum? Pernah nggak zakat itu bukan sedekah, zakat itu diniatkan, zakatnya. Kalau diumumkan, karena kalau nggak diumumkan orang nanti fitnah kita nggak bayar zakat. Yang perlu Bapak rahasiakan itu sedekah, infak, wakaf, rahasiakan. Bisa kan umumkan. Sholat fardu umumkan. Tapi kalau sholat tahajud nggak usah diumumkan. Paham ya? Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan orang dunia, kita orang akhirat yang sedang berada di dunia. Sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini. Suka atau tidak suka, kita akan berpisah dengan semua orang yang kita cintai. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Kita tinggal sejarah. Dulu pernah ada diri Sulaiman, orang besar, jengkol persoalan. Mana dia sekarang? Mati. Sudah tidak ada dia di dunia. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Dan orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala siapa? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Kalau sekarang saya bukan 10% lagi Pak, saya sudah berazam untuk mewakafkan harta dan diri sepertiga. Sepertiga berarti 33%. Jadi kalau 1 bulan itu 30 hari, mestinya 10 hari itu dakwah, 20 hari di rumah. 1 tahun itu 12 bulan, 4 bulan keluar jalan Allah berdakwah, melanjutkan kerja Nabi, melanjutkan kerja sahabat, 8 bulan di rumah. Kira-kira berat nggak Pak? Masih banyak dunianya Pak. Kalau sahabat dulu apa beda? Sahabat itu kebalikannya. Sayyidina Abu Bakar 100% harta. Sayyidina Utsman 50%, Sayyidina Utsman 30%, Sayyidina Umar 50% hartanya. Nah, jadi umat akhir zaman ini minimal 10%. Jadi kalau 1 bulan 30 hari, 3 hari Bapak di masjid, 27 hari di rumah. Siapa yang sebaliknya? 3 hari. Kalau 1 hari 24 jam berarti 2,5 jam di masjid tiap hari. 2,5 jam. Ada waktu itu usaha memakmurkan masjid, ada ta'lim dan ziarah dari rumah ke rumah, silaturahmi. Ini rumah masjid ini pernah datangkan. Kalau terjadi perzinahan di salah satu rumah di 40 rumah kiri kanan belakang ini, masjid kita kena balanya.
Kalau rumah tetangga kita terbakar, jangan bilang alhamdulillah rumah saya enggak. Padahal ada Nabi itu. Hari ini kan tidak peduli sama orang, apa kita sibuk ke masjid dengan kesolehan pribadi kita. Tapi tetangga kita enggak ke masjid, kita enggak peduli. Bahkan tetangga kita agamanya apa pun tetap. Maka mulai hari ini adalah kepedulian. Orang yang pertama dihisab dengan diakar dengan kita di hadapan tetangga kita. Tetangga. Nah, maka sampai kata Jibril alaihissalam, hampir saja aku pikir saking pentingnya memuliakan tetangga itu. Jangan-jangan nanti tetangga termasuk dalam daftar ahli waris. Saking dahsyatnya. Nah, maka mulai hari ini, ya, yang masih main-main urusan agamanya mulailah sungguh-sungguh. Minimal sama semangat kita mencari dunia dengan mencari akhirat, sama semangat. Bisa nggak kira-kira Pak? Sama aja, nggak usah lah lebih banyak, diimbang saja. Sebelum mati, bersihkan hati dari kesyirikan. Ya, ma bi qalbi ghairullah. Kemudian hidupkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Perbaiki sholat kita kehusukan dan tentunya. Kemudian cintai para ulama, sering dulu di majlis ta'lim. Banyak-banyak berzikir, menyebut-nyebut Allah. Semua orang ahli surga akan menyesal, kata Nabi. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah. Maka banyak-banyak berzikir. Kemudian tawadhu'kan hati, jangan sombong. Orang sombong diharapkan mencium bau surga. Lalu ikhlaskan hati sebelum, sedang, dan setelah beramal. Banyak-banyak istighfar. Ya, dan yang terakhir apa? Sungguh-sungguhlah. Kita nggak tahu besok ada atau tidak. Ada teman cerita. Jadi kebetulan saya ada kontraktor di depan ini, Pak Yuda ya, Rewa. Jadi ada sebuah perusahaan kontraktor ini, cerita nih, tamsilan. Jadi seorang karyawan udah 30 tahun lebih mengabdi. Dia Papua Indonesia. Dia datang ke bos, dikata bos, aku sudah 30 tahun bekerja di perusahaan. Tolong diterima surat pengunduran diri saya mau resign, saya mau rehat. Saya mau istirahat. Sudah ratusan rumah yang saya bangun untuk perusahaan ini. Sudah ratusan miliar keuntungan yang datang dari kerjaan saya untuk perusahaan. Bos tolong jangan dihalang-halangi niat baik saya untuk bersenang-senang dengan keluarga saya. Saya sudah cukup lah. Dan bos, oke lah. Itu ada tanah di sana kosong di sana terakhir. Kau bangun rumah terakhir di sana. Selesai pembangunan rumah itu kau istirahat, kau pensiun. Jengkel dia. Sudah minta tadi suruh kerja ya sudah, pokoknya kalau segera cepat kapan selesai, maka orang dari kontraktor tadi yang tukang tadi dia bangun rumah buru-buru, aku kasihnya punya bagus, pokoknya gimana menjadi cepat jadi ya. Tidak seperti rumah-rumah sebelumnya dia bangun sungguh-sungguh, rumah dibangun main-main aja biar cepat selesai, nanti dia cepat pensiun. Mestinya 4 bulan selesai, bangunan ini 2 bulan sudah selesai. Hebat, ini kata bosnya cepat. Ya, biar cepat aku pensiun banget. Selesai kerja ini, udah, aku mau istirahat, aku mau pensiun. Setelah selesai dia datang ke kantor, kemudian bosnya jabat tangan, kemudian peluk dia. Terima kasih. 30 tahun kau mengabdi di perusahaan ini, rumah terakhir itu adalah hadiah dari perusahaan untuk kamu. Di sertifikat. Kalau tahu di rumah saya bagus. Tapi sesal tidak benar. Paham? Nah, jangan sampai nanti masuk kubur menyesal. Ternyata yang kita bangun hari ini itu rumah kita. Ya, kita sedang membangun istana kita di surga. Jangan sampai kita bermain-main. Sungguh-sungguhlah. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Akhirat terdekat. Surga neraka itu masih jauh, tapi alam kubur bisa saja nanti petang. Berapa banyak kita lihat orang berbagi pagi hari masih bersedang-sedang dengan anak istrinya, ternyata sore hari sudah dalam kubur. Maka sebelum kita berpisah dengan dunia, mana yang terbaik? Sistem tabur tuai, apa yang kita tabur itu kita tuai. Siapa menabur kebaikan, dia akan tuai kebaikan. Siapa menabur keburukan, dia akan tuai keburukan. Tak mungkin orang baik dibalas dengan keburukan di akhirat. Maka sepakat di diri kita hari ini saya harus jadi orang baik. Saya akan membicarakan yang baik-baik. Kalau kita membicarakan orang kan pastikan 3 hal. Yang pertama itu benar, yang itu baik, yang ketiga itu perlu. Kalau nggak benar, nggak baik, nggak perlu, buat apa? Diam itu lebih bijaksana. Cukuplah aib-aibmu menghentikan lisanmu untuk bicarakan aib orang lain.
Itu dari saya hadiskan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jelek, buang yang buruk. Saya harapkan bapak-bapak luangkan masa 10% ke masjid. Insyaallah ya. Ditunggu 3 hari insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.